Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsipa Yuangga, NIM 12080213030, kelas Agroteknologi 2C Winsuska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika dengan dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SP.MP. Pada video ini saya akan membahas sedikit tentang pola pewarisan pembungaan. Pola pewarisan pembungaan merupakan salah satu fokus dalam konservasi genetik dikarenakan perannya dalam menentukan pola perkawinan dan struktur genetik populasi. Komponen pembungaan terdiri dari fenologi, struktur, dan display pembungaan. Struktur dan display pembungaan mempengaruhi keberhasilan penyerbukan dan reproduksi. Fenologi pembungaan meliputi inisiasi, frekuensi, dan durasi pembungaan merupakan mekanisme alami untuk beradaptasi secara ekologis maupun fisiologis terhadap kondisi lingkungan. Variasi fenologi pembungaan berkontribusi pada struktur populasi, perilaku agen penyerbu, aliran gen, serta karakter reproduksi. Proses pembungaan dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan fitohormon, dan untuk faktor lingkungan seperti intensitas cahaya matahari dan unsur hara. Karakteristik pembungaan tersebut mempengaruhi proses terbentuknya buah dan keragaman genetik benih yang dihasilkan melalui keberhasilan mating system. Contoh penerapan pola pewarisan pembungaan tanaman sorghum bicolor L. Moen mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Pemanfaatan tanaman sorghum sebagai tanaman pangan menduduki urutan kelima setelah gandum, padi, jagung, dan barley. Seluruh bagian tanaman sorghum bisa dimanfaatkan baik secara pangan, pakan, atau sebagai bahan baku industri. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsipa Yuangga, NIM 12080213030, mahasiswa Agroteknologi 2C Winsuska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika dengan dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SP.MP. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai usaha manusia dalam ilmu biologi dengan cara memanipulasi rekayasa sel atau gen yang terdapat pada suatu organisme tertentu dengan tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara genetika. Manfaat rekayasa genetika pada bidang kedokteran, manfaatnya yaitu pembuatan insulin manusia oleh bakteri, pembuatan vaksin terhadap virus AIDS, usaha menyembuhkan penyakit lesniahan, dan terakhir terapi gen. Di bidang farmasi, dalam dunia farmasi, gen yang mengontrol sintetis obat-obatan jika diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, bakteri akan memproduksi obat-obat tersebut. Rekayasa genetika begitu cepat mendapat perhatian di bidang farmasi dalam usaha pembuatan protein yang sangat diperlukan untuk kesehatan. Di bidang pertanian, rekayasa genetika juga telah digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam sel dari organisme-organisme lain. Para ilmuwan telah menyisipkan gen-gen dari bakteri ke dalam sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya. Beberapa memungkinkan tanaman bertahan hidup dalam temperatur dingin dengan kondisi tanah yang gersang dan kebal terhadap hama serangga. Pertanian diharapkan akan menikmati keuntungan paling banyak dari teknik rekayasa genetik seperti menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang banyak dipergunakan tetapi mahal harganya oleh vaksasi nitrogen secara alamiah. Dapat menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang banyak dipergunakan tetapi mahal harganya oleh fiksasi nitrogen secara alamiah. Yang kedua, rekayasa genetika mengusahakan tanam-tanaman khususnya yang mempunyai arti ekonomi yang tidak begitu peka terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan cacing. Mengusahakan tanaman-tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri. Mengusahakan tanaman padi-padian yang mampu membuat pupuk nitrogen sendiri. Tanaman-tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis.
mengusahakan tanaman-tanaman yang lebih tahan terhadap pengaruh kadar garam, hawa kering, dan embun beku, dan mengusahakan mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan lewat pencangkokan gen. Di bidang peternakan, rekayasa genetika juga diduga akan memberi harapan besar seperti diperolehnya vaksin-vaksin untuk melawan penyakit mencret ganas yang dapat mematikan anak-anak babi, dipasarkannya vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut, yaitu penyakit ganas dan sangat menular pada sapi, domba, kambing, rusa, dan babi. Di bidang industri, penelitian rekayasa genetika meningkat cepat. Berbagai usaha yang sedang giat dilakukan, misalnya menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi, menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia yang sebelumnya berasal dari minyak atau dibuat secara sintetis. Misalnya saja dapat menghasilkan bahan pemanis yang digunakan pada pembuatan berbagai macam-macam minuman. Menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen yang diperlukan untuk pembuatan plastik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'arsif Payuangga, NIM 12080213030, mahasiswa Agroteknologi 2C Winsuska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika dengan dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SP.MP. Pada video ini saya akan membahas tentang plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam setiap makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau ditarik untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Keragaman plasma nutfah. Di Indonesia, tempat tumbuh plasma nutfah nabati sebagian besar merupakan hutan tropik, sehingga kaya akan suku dari tumbuh-tumbuhan yang khas tropik seperti Dipterocarpaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Myristica-ceae, Meliaceae, Zingiberraceae, Palmae, Moraceae, Rhizoporaceae, Padanencae, dan lain-lain. Di daerah-daerah pegunungan terdapat suku-suku yang mirip suku yang ada pada belahan bumi utara seperti Fagaceae, Rosaceae, Lauraceae, Teaceae, dan lain-lain. Di kawasan Indonesia juga dapat tumbuh dengan subur jenis tumbuhan epifit, bambu dan benalu, rafflesia, cendana, ficus, dan lain-lain. Macam plasma nutfah. Macam plasma nutfah selain berupa jenis tumbuhan liar juga varietas primitif, varietas membawa sumber sifat dan kursus, varietas unggul yang sudah kuno, dan varietas unggul masa kini. Manfaat plasma nutfah. Yang pertama, plasma nutfah merupakan sumber gen yang berguna bagi perbaikan tanaman seperti gen untuk ketahanan terhadap penyakit, serangga, gulma, dan juga gen untuk ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Yang kedua, plasma nutfah juga merupakan sumber gen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hasil tanaman seperti kandungan nutrisi yang lebih baik. Dan masih banyak manfaat-manfaat plasma nutfah yang lain. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'arsif Payuangga, NIM 12080213030, mahasiswa Agroteknologi 2C Winsuska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika dengan dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SP.MP. Pada video kali ini, saya membahas tentang sumber daya genetik. Pengertian sumber daya genetik. Sumber daya genetik atau yang disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Macam sumber daya genetik. Yang pertama, sumber daya genetik hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan,
baik yang bernilai aktual maupun potensial yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru. Yang kedua, sumber daya genetik tanaman adalah tumbuhan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru. Manfaat sumber daya genetik yang pertama, dapat meningkatkan populasi tanaman lokal, meningkatkan nilai ekonomis tanaman, meningkatkan nilai sosial budaya tanaman di daerah, dan meningkatkan keanekaragaman tanaman genetik lokal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.